Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak ibu dalam pembelajaran IPA. Adapun materi pagi ini, ibu akan menyampaikan objek IPA dan pengukuran. Tujuan pembelajarannya adalah agar kamu dapat menyebutkan hal yang dapat diukur ataupun besaran dan hal yang tidak dapat diukur bukan besaran, serta kamu dapat mengkonversikan satuan dalam SI atau sistem internasional, serta kamu dapat menyebutkan pengertian macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum materi ini kita mulai, marilah kita sejenak berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan perhatikan materi yang ibu sajikan. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPA. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Sudah siap? Mari kita mulai. Pembelajaran hari ini terdiri dari 2 submateri. Yang pertama, penyelidikan IPA, dan yang kedua, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah penyelidikan IPA. Oke, coba perhatikan gambar yang telah ibu tampilkan di layar. Ada yang tahu siapa beliau? 1, 2, 3. Beliau adalah salah satu penemu barang elektronik yang paling banyak digunakan manusia saat ini. Ya, beliau adalah Bapak Alexander Graham Bell. Beliau menemukan telepon. Bapak Alexander Graham Bell sebelum menemukan telepon, beliau telah melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan ini melalui langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Seperti halnya dengan penyelidikan ilmiah IPA, melibatkan sejumlah proses yang harus dilalui, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Dalam pengamatan, kamu menggunakan panca indera kamu seperti mulut, hidung, kulit, yang gunanya untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek yang kamu selidiki. Yang kedua, membuat inferensi maksudnya adalah kamu membuat tafsiran atau penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah kamu lakukan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Maksudnya adalah kamu menyampaikan hasil penyelidikan kamu baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, data yang dapat kamu komunikasikan dapat berupa grafik, gambar, ataupun tabel.
Apa itu objek penelitian? Nah, objek penelitian adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Objek ini dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik seperti bakteri, virus, dapat berupa hewan, tumbuhan, bumi, matahari, atau bahkan jagat raya yang sangat luas. Manfaat penyelidikan. Yang pertama, dapat memahami hal di sekitar Anda. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah di sekitar Anda. Yang ketiga, pikiran menjadi logis dan sistematis. Dan keempat, kualitas hidup meningkat. Coba perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan di layar. Kegiatan apakah itu? Ya benar, mengukur tinggi tanaman dengan meteran. Nah, sebelum masuk materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, ada beberapa istilah yang harus kamu pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Nah, pengukuran dapat dinyatakan dengan angka. Yang kedua, itu ada besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Yang ketiga, alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda atau objek. Dan yang keempat, satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, kamu harus pahami dulu apa arti keempat dari istilah ini. Oke? Nah, di dalam satuan dibagi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku diakui secara internasional, contohnya seperti meter, detik atau sekon, dan kilogram. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang bukan standar, yang bukan diakui secara internasional, karena pengukurannya berbeda-beda untuk tiap orang, contohnya jengkal. Materi ini selesai nak, Ibu berharap kamu memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan mandiri. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.